Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Samsi dari kelas C20C. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengembangan konsep bahasa Indonesia di SD dengan dosen pengampu Ibu Nur Ilmi SPD MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi singkat mengenai keterampilan membaca literal dan pemahaman. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu, apa sih yang dimaksud dengan membaca? Jadi, membaca adalah suatu kegiatan melihat isi teks bacaan di mana terjadinya proses memahami isi teks oleh pembaca dengan bersuara atau dalam hati. Adapun menurut Harris dan Sipai tahun 1980, membaca adalah kegiatan menanggapi secara tepat makna tanda-tanda dalam bahasa tulis, di mana pemahaman muncul dari interaksi antara persepsi simbol grafis, keterampilan, dan pengetahuan bahasa pembaca. Dalam interaksi ini, pembaca mencoba mengkreasikan kembali makna yang ingin disampaikan oleh pengarangnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketika seseorang telah membaca suatu informasi, seseorang tersebut dapat menyampaikan informasi tersebut ke orang lain. Selanjutnya yaitu membaca pemahaman literal. Membaca pemahaman literal maksudnya yaitu seorang pembaca tidak harus memahami semua isi teks, melainkan pembaca hanya menangkap suatu pesan tersurat dari isi teks tersebut. Jadi seorang pembaca itu hanya fokus satu arah pada paragraf atau kalimat yang dibacanya. Sedangkan keterampilan membaca pemahaman adalah di mana seorang pembaca harus memahami isi teks bacaan yang dibacanya, dapat menemukan hubungan sebab akibat ataupun perbedaan-perbedaan yang ada di dalam bacaan. Teknik dalam membaca literal dan pemahaman itu ada dua. Yang pertama, teknik ekstensif. Teknik ekstensif adalah membaca secara luas, yakni membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Sedangkan yang kedua yaitu teknik intensif, artinya seseorang memahami isi bacaan secara mendalam. Keterampilan membaca literal antara lain keterampilan memahami suatu kata, keterampilan mengetahui tanda baca, keterampilan mengetahui makna tersurat, keterampilan mengetahui makna kata, keterampilan mengetahui makna frasa, dan yang terakhir yaitu keterampilan mengetahui makna kalimat. Selanjutnya yang terakhir yaitu aspek dalam membaca pemahaman. Yang pertama yaitu pembaca dapat memahami pengertian sederhana dari teks yang telah dibacanya. Yang kedua yaitu pembaca dapat mengetahui maksud dan tujuan dari teks yang telah dibacanya. Yang ketiga yaitu memahami isi dan bentuk evaluasi atau penilaian dengan apa yang telah dibacanya. Dan yang terakhir yaitu kecepatan membaca oleh seorang pembaca yang tidak sulit dan disesuaikan dengan keadaan. Baik, itulah tadi materi singkat dari saya mengenai membaca literal dan pemahaman. Semoga apa yang telah saya sampaikan itu dapat bermanfaat dan lebih mudah dipahami oleh penonton. Terima kasih.